Namun saya tuh selalu ingat pesan guru saya tuh, orang berilmu tuh pasti akan diangkat derajatnya. Mungkin orang S2, S3 dia akan gagal, atau profesor gagal, atau dia orang kaya itu gagal. Tapi Al-Quran itu tidak menyebut orang kaya, orang pinter, tapi orang berilmu. Jadi orang berilmu itu belum tentu pinter, orang pinter itu belum tentu berilmu, dan orang berilmu bisa jadi dapat si pinter. Jadi di ayat Al-Quran itu orang berilmu, bukan orang pinter, bukan orang kaya. Makanya kok Tuhan saya bilang gitu, saya kok nggak yakin. Alright, kembali lagi bersama saya Arifin, tuan rumah dari Ingin Menjadi, dengan host yang biasa, channel yang biasa, dan selalu kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Halo Kak Efri, Mas Efri, atau Ya. siapa manggilnya? Ya bebas aja lah. Everybody, Ya, oke. ya. Gimana kabarnya Efri? Alhamdulillah baik. Wah, Sangat luar biasa senang ya. sekali ini bisa gabung dengan Cak Ipin. Oh, saya juga suatu kehormatan itu bisa kedatangan Efri ada di channel saya. Iya. Karena kemarin kan baru dapat berita yang sangat luar biasa dan membahagiakan. Congratulations ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Dan hari ini kita akan sedikit bercerita tentang sebuah perjuangan dan akan melaksanakan perjalanan baru. Iya. Gitu. Masih panjang. dan kabar terbarunya hari ini, Efri sudah alhamdulillah sangat luar biasa gitu, puji Tuhan gitu, segala puji bagi Allah gitu kan ya. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan dari Kementerian Keuangan dengan beasiswa dari LPDP untuk melanjutkan studi ke luar negeri gitu. Tapi kita tidak akan sedikit ngomongin ke situ dulu, karena saya pengen dengar cerita dulu, punya plan atau sudah membuat plan untuk lanjut studi di master itu dari semester berapa? Sebenarnya kalau spesifik plan master atau apapun dulu enggak ya, namanya dulu masih kecil kan, intinya keluar negeri gitu ya, ingin sekolah keluar negeri. Tapi awal mulanya itu saya dari aliyah ya, atau SMA. Saya sempat di awal-awal mau UN ya, masih ada UN kala itu. Saya bilang sama guru BK saya, bilang, "Pak, saya pengen kuliah di luar negeri." Terus singkat cerita, wah susah, karena kalau keluar negeri itu minimal bahasa atau skor TOEFL-nya harus mencukupi. Kalau saran saya mending di dalam negeri dulu S1-nya, nanti S2-nya lah gitu. Itu percakapan itu sebenarnya percakapan ngece gitu. Coba dia nggak pantas gitu. Tapi entah kenapa, karena pengen keluar negeri dan tidak spesifik S1 atau S2, ya kecapeannya pas mau ke S2 itu pun ya alhamdulillah ini kan masih pendanaannya aja ya. Nah itu masih ada proses untuk nyari kampusnya. Jadi kan LPDP itu hanya menyediakan dananya, kemudian nyari kampusnya atau LOE-nya kita struggling sendiri lagi gitu. Setidaknya satu stepnya kan udah didapat. Yes. Soalnya saya selalu berpikir seperti ini sih, orang yang sudah memutuskan atau katakanlah punya pandangan jauh tentang pendidikan dan mereka sudah mempersiapkan pikiran itu, setidaknya pikiran aja sih. Iya. Nah itu kan kamu udah dapetin dari waktu aliyah gitu kan. Sampai akhirnya 4 tahun itu otomatis masih di pikiran kan. Pengen keluar negeri nih. Dan akhirnya terjebak di Pare untuk belajar bahasa Inggris karena aku itu ngerasa ngece ini. Karena kadang-kadang kita merasa ditantang atau merasa bangkit itu karena kita diejek gitu. Iya. Itu merasa dipermalukan, penyesalan, jadi semangat. Jadi gitu. semangat ya. Juga karena mungkin tersakiti juga, itu bisa menjadi lebih kuat. Betul. Nah, kan selama 4 tahun kuliah itu masih bener-bener punya pikiran untuk aku harus keluar negeri, aku harus keluar negeri, seperti itu enggak? Itu sebenarnya kalau ditarik jauh itu, dan mungkin teman-teman saya yang di sekitar saya juga cukup tahu kenapa kok seorang Efri pengen keluar negeri untuk kuliah. Sebenarnya tak lain itu ya adalah salah satu pesan yang saya paling ingat dari almarhum bapak saya. Jadi saya ditinggal bapak saya ketika umur 4 tahun. Dikala saya sudah umur belasan, saya sempat tanya, "Bu, dulu almarhum bapak tuh pengen anaknya seperti apa?" Seperti gitu. Bapak saya cuma ingin sekolah di luar, jadi tidak spesifik
mau ngapain, mau seperti apa, tapi sekolah di luar. Karena saya basicnya adalah jurusan tafsir dan suka menafsirkan, berarti ingin anaknya berwawasan luas, ingin bisa mengharumkan nama negaranya, dan singkatnya seperti itu. Jadi itulah menjadi motivasi. Jadi mungkin teman-teman punya motivasi yang ada di dunia. Jadi motivasi saya ini orangnya sudah nggak ada di dunia. Jadi singkatnya seperti itu. Wow. Jadi meskipun sudah nggak ada di dunia, tapi masih ada di sini. Iya, iya, gitu. Dalam. Betul. Karena emang dari dulu saya belum punya kepikiran ya, untuk punya pandangan keluar negeri. Kalau untuk jalan-jalan mungkin ada gitu. Semua orang pasti punya gitu karena gitu ya. Iya, benar-benar. Cuman kan banyak cara untuk datang ke luar negeri, baik itu untuk pendidikan, traveling, atau untuk urusan bisnis. Iya. Kan banyak cara gitu. Nah, mungkin salah satu hal yang selalu kita pikirkan adalah kita bisa mendapatkan pembiayaan dari pemerintah untuk kita belajar ke luar negeri. Nah, kemudian apa yang benar-benar membuatmu yakin kalau kamu harus ke luar negeri? I mean, yaitu kalau kamu hanya ingin mentafsirkan apa yang dibilang Bapak gitu kan. Itu kan kamu menjalankan misi Bapak. Iya. Gitu kan. Dan mungkin sudah menyelesaikan banyak interview di LPDP karena itu kemungkinan besar nggak rasional kalau dibawa ke sana kan. Iya, betul. Iya kan ya. Betul. Nah, menemukan rasionalitas kenapa kamu harus keluar negeri itu pas waktu kuliah, dan apa sih sebenarnya rasionalitas yang bisa kamu bawa itu? Itu ya memang tadi wajar kalau seandainya saya ingin kuliah karena bapak saya pengen, ya nggak masuk, wah ini pribadi aja. Tapi yang membuat saya bisa merasionalitas pikiran saya untuk luar negeri itu memang mulanya dari ketika saya kuliah. Tepatnya ketika semester 3 kala itu saya menemukan dosen, atau singkatnya ya biasalah di kuliah itu ikut webinar. Nah, kala itu ada webinar manuskrip kuno. Dan dosen tersebut adalah lulusan Belanda juga, dan meneliti manuskrip yang berasal dari Bali salah satunya. Kala itu dia simpelnya mencari informasi, karena di manuskrip itu kan kita ketahui susah banget mencari siapa yang nulis, isinya apa, bahkan dari mana ada itu. Dan di sana dia sempat menyebutkan bahwa oh ternyata ada keterangan dari Bali. Dan singkat cerita, beliau menanyakan salah satu kiai, dan tak lain kiai itu adalah kiai saya di pondok. Nah, kala sesi Q&A, saya simpel aja, Pak, saya mohon maaf ingin mengkonfirmasi yang disebut Bapak tadi, Pak Yai siapa? Oh, Kiai Fatur Rahim gitu. Beliau dari Jember. Oh, maaf Pak, itu Kiai saya juga. Oh, kamu santrinya ya gitu. Wah, keren. Oh Pak, kalau saya boleh nggak mau lebih lanjut gimana? Ya singkat cerita, beliau tertarik. Saya dikasih filenya lah, soft file, karena kan itu dari Belanda, hanya bisa difoto dan tidak bisa dibawa manuskripnya, dan dikirimlah soft filenya. Terus saya ingin tanya, kok susah tuh, dan membacanya susah banget, apalagi itu bahasa Bali dengan aksara hijaiyah gitu. Bahasa huruf hijaiyah. Kayak kalau di Jawa pegon gitu. Ya, pegon. Kalau kita kan pegon hurufnya Arab, bahasanya Jawa. Ya, tapi kalau ini bahasanya Bali gitu. Dan itu adalah pertama kalinya, bahkan tidak ada sebelumnya, ada aksara atau huruf hijaiyah dengan bahasa Bali. Dan ketika saya kesusahan, kata-kata mutiara beliau yang mengatakan itu, udahlah, kamu dari Bali, dari pondok juga, kamu ini aja lah, lulus S1, carilah S2 spesifik ini, gak mungkin gak laku kamu, simpelnya gitu. Itu yang buat, masa sih saya coba, dan itulah salah satu kenapa hal menarik saya atau hal unik saya menjadikan mungkin saya bisa terpilih, karena keunikan yang notabene belum banyak, atau bahkan saya bisa mengatakan belum ada yang mengambil posisi kosong itu. Seperti itu. Jadi peluangnya masih besar ya? Iya. Jadi ibarat kata saya sempat cerita dengan teman-teman, kalau kamu bahasa Inggris atau apa, oh kamu hanya mencoba untuk membuat rumah di antara rumah-rumah yang ada. Tapi saya itu mencoba menebang hutan dulu. Andai kata nggak rumah, cuma buat gubuk aja, itu sudah menjadi apa ya, tempat berlindung orang. Tapi kalau kamu di antara rumah-rumah lain, kamu untuk laku dipilih itu ya harus mewah, harus lebih murah misal gitu. Tapi kalau saya hanya hutan saya tebang, terus saya buat ya gubuk yang mungkin reot aja udah laku, walaupun secara
kalau dibandingin rumah dengan gubuk itu enggak, tapi kan secara posisi itu menang gitu. Seperti itu. Kalahan baru lah ya. Iya. Kan kayak begitu. Oke. Nah, saya tertarik sama ini nih. Pas waktu menjalani sekolah sarjana, itu bener-bener punya ambisi nggak sih untuk sekolah ke luar negeri? Ini kayak ya let it flow aja gitu, atau memang enggak deh, kayaknya aku harus bener-bener berusaha spend time untuk investasi pengetahuan sama pengalaman, misal ikut organisasi, seminar dan lain-lain. Waktu itu kamu gimana pas waktu rencana itu? Ketika almarhum bapak meninggal, otomatis ibu sendiri ya, walaupun pada tahun 2006 ibu menikah lagi, jadi saya punya bapak. Namun tetap pikiran saya ketika saya kuliah, saya memang orang yang mencoba untuk selesai secepat mungkin. Itu bukan hanya untuk bangga-banggaan agar saya terlihat mewah atau terlihat hebat, tapi alasan simpel saya biar orang tua saya nggak banyak-banyak biayain saya. Jadi saya semester 7 lulus, otomatis kan hanya 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itu ibu saya membiayai ya 7 semester untuk bayar UKT daripada 8-9 semester mempercepat pembiayaan daripada sampai 10 semester atau 12 semester. Otomatis ketika nyumbang kampus gitu. Ya, jadi kaya dia mereka. Jadi singkatnya, karena harus kuliah cepat, ya otomatis secara akademik harus diselesaikan dengan cepat dan baik dong. Dan otomatis ya hanya bermodalkan motivasi dari almarhum bapak itu, wah kemana-mana tuh enak. Oh berarti kalau main cepat harus nilainya bagus. Ya nggak sampai bagus tapi nggak ngulang lah gitu ya. Kalau harus bisa selesai, skripsi harus diselesaikan cepat-cepat ya, karena kalau jurusan saya itu identik minimal 12 semester bahkan 14 semester karena jurusan Al-Qur'an tafsir itu ya bayangin ya, kitab orang Islam yang sehari-hari jadi panutan itu kita kaji. Kan seberani apa sih kita untuk mengkaji, tapi ya saya mencoba untuk itu dan saya 7 semester ya itulah yang saya capai untuk lagi-lagi untuk biar orang tua nggak banyak biayain saya gitu. Benar. Luar biasa. Karena hari ini ya nggak tahu juga ya. Mungkin ada banyak teman-teman kita yang katakanlah masih struggle untuk dalam sisi finansial, tapi masih santai-santai aja gitu. Santai-santai aja. Ini kayak bisa sampai 10 semester, bisa sampai 12 semester. Ngapain aja? Gitu. Maksudnya kita bisa loh. Ya standarnya kalau nggak bisa 3,5 tahun, 4 tahun maksimal lah gitu lah. 4 tahun maksimal, 8 semester maksimal lah gitu. Kita harus melanjutkan perjalanan juga kan gitu loh. Betul. Dan dengan jurusan yang kompleks banget, kamu bisa nyelesain 3,5 tahun itu energi dan waktu pikirannya yang dihabiskan kayak banyak banget. Kalau saya ngerasa capek atau gimana dulu itu? Ya, saya juga nggak menafikan capek bosen bahkan saya sempat dikala itu pengen berhenti ya, karena ibu saya sempat terkendala. Wah ini kayaknya nggak mampu nih, kayaknya cukup lah. Jadi waktu itu ada di mana saya ya udah capek karena ya lagi-lagi karena orang tua saya seperti itu dan beban anak pertama, ya apakah saya harus kerja lah, harus cari duit lah, atau harus nyambi ya. Waktu itu sempat singkatnya mau nyari nyambi-nyambi lah, tapi ya karena saya nggak fokus ternyata, ya saya hilangkan. Namun saya tuh selalu ingat pesan guru saya tuh, orang berilmu tuh pasti akan diangkat derajatnya. Mungkin orang S2, S3 dia akan gagal, atau profesor gagal, atau dia orang kaya itu gagal. Tapi Al-Quran itu tidak menyebut orang kaya, orang pintar, tapi orang berilmu. Jadi orang berilmu itu belum tentu pintar, orang pintar itu belum tentu berilmu, dan orang berilmu bisa jadi udah pasti pintar. Jadi di ayat Al-Quran itu orang berilmu, bukan orang pintar, bukan orang kaya. Makanya kok Tuhan saya bilang gitu, saya kok nggak yakin. Makanya saya ngomong sama ibu saya, kalau niat saya berilmu dan guru-guru percaya bahwa saya punya potensi, masa Allah nggak bantu sih? Orang lain aja percaya, kita sendiri nggak percaya.
masa nggak percaya. Jadinya ya saya nggak pernah mengatakan, oh ini saya hebat, orang tua saya bisa mendidik dengan hebat. Tapi justru malah lebih banyak doa-doa guru saya, bahkan dukungan teman-teman saya. Bahkan ketika saya minta doain ya, amin, itu aminnya dia walaupun remeh, itu saya hargai betul-betul. Jadinya ya itulah yang membuat saya bertahan ketika ada dia naik turun atau bahkan di titik terendah ketika kuliah dulu. Tapi waktu itu kamu ngerasa ambisi banget gak sih? Maksudnya gini, katakanlah, aku juga nggak tahu gimana rasionalnya ya. Ketika ada orang yang berusaha keras, lebih cerdas daripada misalkan di kelas gitu atau di komunitas gitu, itu kan akan cenderung dimusuhi dan dijauhi, itu kan karena akan kecenderungan sekitar kita menganggap ini ambisius, ini kayak individualis katanya. Padahal sebenarnya enggak kan, sebenarnya enggak gitu. Nah kamu waktu itu ngerasa di lingkungan yang seperti itu juga atau enggak? Iya. Saya merasakan seperti itu. Jadi awal mulanya itu ya tadi yang saya sempat sampaikan, bentuk dari kekecewaan karena merasa dipermalukan atau lebih tepatnya merasa malu sendiri. Saya itu adalah memilih jurusan Al-Quran tafsir itu ngawur banget, nggak ngomong dengan orang tua, nggak mikir. Jadi ketika ditanyain, waktu itu kan masih UMPTKIN ya, jadi ditanyain mau jurusan apa, ilmu Al-Quran tafsir, bener ya. Seketika sudah submit, baru saya mikir jurusan apa ini. Jadinya ketika itu saya nggak punya referensi banyak karena di pondok nggak banyak belajar tafsir. Nah ketika masuk di kuliah ternyata lihat lulusan pondok hafal 30 juz, lulusan Gontor bahasa Arab Inggris. Oh ini kemarin aslinya udah ke Mesir tapi nggak jadi. Oh ini kitab kuningnya oke. Oh ini anaknya Gus atau Kiai. Wah ini salah kelas ya. Gimana gitu ya. Singkat cerita ya itu, setiap titik terendah saya itu saya selalu ingat orang tua, apalagi orang almarhum bapak saya, dia pengen saya sekolah keluar atau studi di luar. Salah satunya adalah nggak mungkin saya bisa menjadi lebih baik dari mereka. Hafalan harus mengalahkan mereka, bahasa harus mengalahkan mereka. Salah satu yang bisa, saya harus lebih beda, bahkan jauh beda dari mereka. Itulah yang ya saya ilustrasikan membabat hutan. Jikala orang ribut-ribut di rumah, saya mencari ke hutan, saya nebang-nebang, taunya nemu harta karun. Ya itulah, karena saya di jurusan Al-Quran itu tidak meneliti Al-Quran yang dari Arab atau dari Timur Tengah. Saya justru meneliti Al-Quran terjemah yang dari bahasa Bali sendiri. Ya memang kalau kita bandingkan secara kualitas ya bahasa Indonesia aja masih jauh ya, apalagi bahasa Bali ya. Dan apalagi penulisnya itu bukan spesifik yang orang menguasai dalam Al-Quran. Tapi karena itu baru dan belum ada, di sanalah perbedaan saya dan keunikan saya yang biasa mengalahkan kelebihan-kelebihan teman-teman saya itu. Jadi saya nggak pernah memikirkan bahwa saya harus melebihi dia. Tapi dia itu ada motivasi, tapi kalau untuk menjadi unggul, saya harus beda. Saya harus menjauh dikit untuk terlihat lebih terang. Nah, terkait tadi dijauhin, otomatis saya menjauh, orang kan ada jarak kan. Nah, itulah, oh, orang ini ambisius, oh orang ini sombong, oh orang ini keras kepala, oh orang ini kok dia ngerasa pinter sendiri ya. Ya memang ada, ya seperti yang tadi sampaikan. Tapi lagi-lagi, nah itu motivasi saya itu lebih penting. Kalau saya nggak mencapai itu, bagaimana orang tua sudah nggak ada di dunia ini melihat saya kan? Ya saya yakin karena saya dulu alhamdulillah pernah di pondok, cara membahagiakan orang tua yang nggak ada itu menjadi anak yang soleh dan mendoakan. Walaupun saya nggak menganggap saya soleh atau enggak, ya justru saya masih berandalan juga. Seperti itu kira-kira. Wow, keren. Aku ngelihat kamu itu karakternya kuat banget gitu. Ini kayak jadi santai gitu, tapi punya pendirian dan prinsip yang sangat luar biasa gitu. Karena ini kecenderungan kita kan manusia nggak suka dibenci sama orang lain, pengen disukai sama semua orang, padahal kita kan nggak bisa kayak gitu juga. Betul. Sama halnya kita juga nggak bisa nyukai semua orang. Betul. Kan gitu. Dan orang-orang yang punya prinsip adalah orang-orang yang seperti itu, yang dia tidak takut untuk dibenci sama orang lain. Kenapa? Karena itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah visi dan misi saya dalam hidup itu jelas.
Iya betul. Dan kebanyakan kita tersesat di sana karena kita takut dibenci sama orang, akhirnya kita nggak jadi apa-apa, ikut mereka gitu. Ikut arus ya. Dan nebang pohon sendirian itu kan nggak gampang kan ya. Itu. Dan pada akhirnya lulus 3,5 tahun, terus belajar bahasa Inggris, alhamdulillah juga dapat scholarship untuk belajarnya. Dan langsung sekali mancing. Sekali mancing, alhamdulillah diberikan kesempatan langsung dapet gitu. Alhamdulillah. Banyak persiapan yang dijalani nggak